Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Sekarang saya akan mempresentasikan proposal studio perancangan 7, Dwelling Typologies di Jembatan 5. Pertama, saya melakukan kajian teori terkait istilah dwelling dan typology, di mana dwelling menurut Heidegger adalah untuk tempat, tetap di tempat, dan ditempatkan dalam hubungan tertentu dengan keberadaan, hubungan yang dicirikan oleh pengasuhan, memungkinkan dunia seperti apa adanya. Yang secara filosofis, kata dwelling ini memberikan makna bahwa untuk bertahan hidup tidak dapat dilakukan dengan berdiam diri atau menetap, tetapi harus mengembara. Jadi untuk kesimpulan dwelling, kajiannya, dwelling merupakan suatu cara manusia meresponi kondisi lingkungan dan kehidupannya. Manusia sebagai makhluk hidup harus meresponi eksistensinya untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi dunia dan ada-ada yang lain. Lalu untuk kata typology, typology sendiri adalah studi atau analisis atau klasifikasi berdasarkan jenis, kategori, atau tipe. Dapat diartikan bahwa kata tipe memberikan konotasi bentuk dengan turunannya atau pengaturan bagian-bagian yang membangun kemiripan dan representasi karakter dari asalnya. Lalu jika berbicara tentang tipologi, biasanya kita juga akan terhubung dengan yang namanya program. Dan di sini tokoh Bernard Tschumi percaya bahwa ruang, gerakan, dan peristiwa adalah independen dan selalu berada dalam hubungan baru satu sama lain. Lalu Bernard Tschumi seringkali menyusun komponen-komponen arsitektur dengan cara yang berbeda. Yang biasa kita kenal ada 3. Satu cross-programming, yang kedua trans-programming, dan yang terakhir adalah dis-programming. Lalu masuk ke dalam kawasan, saya mengambil kawasan Jembatan 5, di mana di sini ada persepsi awal ketika memasuki kawasan ini adalah terkait mobilitas, lalu gersang, dan warna-warni. Warna-warni ini menunjuk kepada beragamnya elemen-elemen yang ada pada kawasan ini yang membuat kawasan ini terlihat menjadi berwarna. Lalu Jembatan 5 ini menjadi salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tambora, kecamatan yang paling padat di daerah Jakarta Barat. Untuk sejarahnya, sesuai namanya, pada masa lalu daerah ini punya 5 jembatan. Lalu dari segi penduduk, proses perpindahannya dapat lihat pada diagram di kanan bawah. Pertama, orang-orang Banten datang, kemudian terbangun jalan raya dan akses transportasi lain, lalu tidak lama kemudian terbangun pesantren di Kampung Saulio, lalu orang-orang ke Lampung mulai berdatangan dan Palembang juga dari Padang untuk belajar di pesantren. Kemudian tidak lama orang-orang Tionghoa ikut datang untuk melakukan perdagangan, lalu persaingan makin tinggi dan penduduk asli banyak yang pindah ke Tanah Abang dan Kebayoran Lama. Dari segi etnis dan agama, menurut wawancara yang dilakukan, etnis 50-50 antara Tionghoa dan pribumi. Lalu untuk agama 60% untuk Islam, 14% untuk Kristen Katolik, dan 25,75% untuk Hindu Buddha. Lalu di sini saya mencoba memetakan simbol aktivitas, zona perdagangan, dan ada data kawasan juga, bisa dilihat dalam slide. Kemudian di sini walking in Jembatan 5 merupakan hasil penemuan-penemuan dan fenomena yang saya tangkap lewat survei ke Jembatan 5. Dalam menangkap fenomena ada saluran air, ada pasar Jembatan 5, ada cahaya dan udara, ada ruang terbuka. Lalu yang di-highlight juga ada tipikal, di mana sebagian besar berbentuk ruko atau kios, lalu vertikal, pertumbuhan ruang hunian vertikal, lalu horizontal, pertumbuhan ruang perdagangan yang ke arah melebar. Lalu ketungan lokal juga di-highlight. Salah satu yang memberikan warna kontras adalah penggunaan material panel bergelombang seperti asbes, spandek, dan polikarbonat. Lalu ini memberikan identitas berhuni masyarakat setempat dari segi material dan konstruksi yang digunakan. Lalu saya men-zoom ke arah area aneka pisang, dapat terlihat di peta titiknya, di mana perdagangan pisang di area ini kemudian berkembang, bertumbuh, beradaptasi, dan menghadirkan sebuah cara berhuni yang kontras dari area lain di kawasan Jembatan 5. Kemudian di sini saya mencoba mencari tahu lini masa perkembangan area ini dari tahun 1970-an sampai 2022 lewat pencarian literasi dan wawancara warga setempat.
Lalu ada 4 aktivitas utama dalam keseharian mereka, ada loading in, pemindahan dan pengiriman, yang ketiga berdagang, keempat beristirahat. Di samping juga ada dana skematik. Lalu dari segi dwelling typology elemen arsitekturalnya, ada sebuah keringanan yang terlihat, di mana area bawah terbuka, area atas tertutup, mungkin supaya terjaga dari hujan atau mungkin jauh dari keramaian. Lalu ada gantungan, bukaan, konstruksi, dan jemuran baju yang di-highlight dalam penjelasan ini. Dari situ dapat diambil sebuah istilah yaitu shared flexible dwelling yang cocok untuk menggambarkan cara berhuni di daerah ini. Lalu di sini ada data-data kawasan, ada data peraturan kota di mana tapak terdapat di zona R1 dan zona SPU1. Lalu dari segi kepadatan lalu lintas padat dari pagi hingga malam. Dan yang menarik dari vegetasi, tapak ini merupakan salah satu area yang memiliki area hijau paling besar di Kelurahan Jembatan 5. Lalu dari situ saya coba menyusun isu dan potensi, ada kompleksitas keseharian di mana perputaran ekonomi yang dari penghuni sebagian besar terjadi di kawasan mereka juga. Artinya masyarakat luar akan selalu berdatangan untuk ikut berpartisipasi dalam roda perekonomian kawasan ini. Lalu ada ragam kendaraan, di mana banyak sekali jenis kendaraan yang ada, lalu ringan dan berat, kehadiran suatu massa yang intens dan berat yang harusnya diimbangi lagi dengan massa yang lebih ringan. Lalu ada ketukangan lokal dan area hijau, di mana setelah itu ditemukan kata kunci interaksi sirkulasi, masif, ketukangan, dan hijau. Lalu pertanyaan risetnya adalah bagaimana menghadirkan sebuah arsitektur yang memanfaatkan dan mengembangkan cara berhuni yang sudah terbentuk dalam waktu yang lama, bagaimana identitas suatu ruang dapat ditonjolkan lewat cara berhuni yang ada, lalu bagaimana ruang hijau dapat dengan hunian dan menjadi fasilitas publik yang inklusif. Lalu tercetusnya ide dan program, di mana ide ada zoning khusus dan campuran, ruang hijau publik, ringan, ruang spekulasi untuk masa depan yang kemungkinan jumlah pedagang pisang akan semakin bertambah jika dilihat dari kronologi perkembangan kawasan, dan mempromosikan ketukangan lokal. Lalu di bawah ada diagram mengenai gambaran hubungan antar idenya. Lalu di sebelah kanan ada program, di mana ada campuran dan khusus, yang campuran berisi hunian, pendukung perdagangan, area hijau publik, dan khusus perdagangan. Lalu ada diagram hubungan antar program di bawahnya. Sekian presentasi saya, terima kasih.